Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita hari Sabtu tanggal 18 Oktober diambil dari Mazmur 25 ayat 1b sampai 2. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita melihat bagaimana pemazmur Daud ini di tengah kesesakannya yang bahkan sampai harus hampir kehilangan nyawanya, dan yang lebih membuat dia merasa sakit adalah ketika dia diburu oleh anaknya sendiri Absalom yang menginginkan tahtanya. Karena itu bukan Raja Daud tidak memiliki pasukan, bukan Raja Daud tidak memiliki bala tentara, tetapi ketika anaknya sendiri yang berusaha untuk membunuh dia hanya karena jabatan, membuat dia menjadi sangat sakit hati dan bahkan sangat malu. Karena itu kita melihat bagaimana pemazmur dalam Mazmur 25 ayat 1b ini di tengah kesesakannya dan sampai ayat 2, dia tetap mengandalkan Tuhan. Dia tahu hanya Tuhanlah yang mampu untuk melindungi dia, maka dikatakan kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku. Dia mengalami titik di mana degradasi moralnya, imannya benar-benar jatuh. Karena itu dia mengatakan kuangkat jiwaku kepadamu ya Tuhan. Ini adalah sebuah ungkapan yang benar-benar tulus dalam hati bahwa dia tidak tahu lagi apa yang harus dia lakukan. Tetapi dia hanya mampu berserah, bahkan jiwanya dia serahkan hanya kepada Tuhan. Kepadamu aku percaya. Tidak ada yang bisa dipercaya, bahkan sampai anaknya sendiri dia tidak percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Orang menginginkan, orang memanfaatkan situasi itu untuk menjatuhkan Raja Daud. Tetapi inilah sebuah keyakinan dalam Raja Daud, walaupun di tengah tekanan yang begitu berat, dia hanya mengandalkan Tuhan. Jadi dia mengandalkan Tuhan bukan hanya ketika dia menjadi raja saja, dia mengandalkan Tuhan bukan hanya ketika dia saat bersukacita saja, bahkan dia mengandalkan Tuhan pada saat titik di mana dia tidak bisa lagi melakukan apa-apa. Karena itu Raja Daud mengandalkan Tuhan bukan the last choice atau pilihan terakhir, karena banyak orang yang mengandalkan Tuhan pada saat pilihan terakhir. Tetapi Raja Daud di setiap kehidupannya, di setiap hidupnya, dia hanya mengandalkan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, besok Minggu kita akan masuk di dalam Pesta Gotilon. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, mari di dalam situasi apapun kita mampu mengucap syukur. Walaupun dalam 1 tahun banyak pergumulan, tetap mengucap syukur. Karena itu Pesta Gotilon bukan untuk menyogok Tuhan agar memberikan berkat-Nya. Tetapi sebenarnya Pesta Gotilon adalah ungkapan syukur, baik suka, baik duka. Saya mampu mengangkat jiwa saya mengucap syukur kepada Allah yang telah memberikan saya begitu banyak berkat yang tidak saya duga, walaupun di tengah pergumulan yang saya hadapi. Karena itu, mari memberikan dengan sukacita, mari di dalam ungkapan syukur itulah, karena Tuhan telah banyak memberikan
berkat-Nya di dalam hidup kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Ajar kami agar kami dapat melihat seperti Raja Daud di dalam aspek kehidupannya. Dia tetap mengandalkan Engkau, bahkan menyerahkan jiwanya hanya kepadamu. Ajar kami agar kami tidak bergantung kepada dunia ini, tetapi kami hanya bergantung kepadamu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.